Saya Muhammad Naji Ar-Ramadhani, alumni Universitas Ahmad Kuftaro di Damaskus, Suriah, jurusan Ilmu Dakwah dan Komunikasi. Dari tahun 2015 sampai dengan 2020 menjabat sebagai Sekjen Ikatan Alumni Syam Indonesia. Ketika kita mendengar Suriah, mungkin yang langsung terlintas di dalam pikiran kita adalah Suriah adalah negara konflik, Suriah adalah negara perang, Suriah adalah negara yang saat ini berada di ambang kehancuran. Secara kebetulan memang tidak sengaja waktu berangkat dari Jakarta ke Suriah tahun 2009, kemudian Maret 2011 pecah konflik Suriah, dan kemudian saya mengalami konflik ini selama beberapa tahun. Kalau kita melihat konflik ini memang ini adalah konflik yang betul-betul tragis dan merupakan salah satu tragedi yang saya kira tragedi kemanusiaan yang terburuk di abad 21 ini. Tentu konflik Suriah ini sangat complicated, mempunyai banyak faktor dan melibatkan banyak sekali aktor. Dari mulai aktor global, aktor regional, sampai dengan aktor lokal. Di level global ada Amerika, Rusia, dan Cina yang turut terlibat. Di level regional ada Iran, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan beberapa negara yang lain. Sedangkan di level lokal ada banyak sekali kelompok-kelompok teroris yang mengatasnamakan agama di dalam meraih kepentingan kekuasaan mereka. Di antaranya adalah ISIS, Jabhatun Nusroh, Jaisul Islam, Ahfadur Rasul, kelompok Liwa Tauhid, dan seterusnya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan titik tekan terhadap persoalan radikalisme mengatasnamakan agama dalam konflik di Suriah. Konflik di Suriah ini tidak lepas dari peran destruktif penggunaan agama, narasi-narasi keagamaan untuk kepentingan politik. Di antaranya adalah politisasi masjid, politisasi mimbar khutbah Jumat, dan kemudian juga politisasi ayat, hadis, dan serta simbol-simbol agama lainnya. Para pemirsa Voi.id, saya kira beberapa hal yang patut dijadikan pelajaran dari konflik Timur Tengah ini sangat banyak. Karena sejak saya pulang dari Suriah, saya melihat ada banyak sekali kemiripan pola antara apa yang terjadi di Suriah pada awal konflik dan yang terjadi di negara kita beberapa tahun belakangan. Misalnya adalah yang pertama adalah politisasi agama. Jika ada kemiripan pola antara Suriah dan Indonesia, sebetulnya kita tidak perlu heran. Kenapa? Karena kita sebetulnya juga mempunyai kelompok yang mempunyai tantangan yang sama dengan Suriah. Karena kelompok yang menghancurkan Suriah ini adalah kelompok-kelompok transnasional yang jaringannya juga ada di Indonesia. Misalnya adalah kelompok ISIS, di mana di Indonesia, ISIS di Indonesia ini JAD, ya, Jamaah Ansarud Daulah. Kemudian kalau di Timur Tengah ada Al-Qaeda, di Indonesia juga ada Jamaah Islamiyah, JI. Kemudian Salafi Wahabi di Timur Tengah, juga di Indonesia juga mempunyai jaringan yang kuat. Kemudian juga Ikhwanul Muslimin di Indonesia juga mempunyai beberapa representasi, serta juga tidak lupa tentu aja Hizbut Tahrir, di mana di Timur Tengah ada Hizbut Tahrir, di Indonesia ada Hizbut Tahrir Indonesia. Saya melihat antara radikalisme dan di Suriah dan di Indonesia ini begitu dekat, karena mempunyai pola-pola yang bahkan di level teknisnya seringkali mempunyai kemiripan. Kalau kita merujuk pada awal konflik di Suriah, itu juga demonstrasi pertama kali juga dilakukan di hari Jumat di Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah. Kalau di dan kita bisa merefleksikan kembali berapa banyak Masjid Istiqlal itu digunakan sebagai apel untuk demonstrasi. Bahkan dalam hal slogan, ya. Karena dulu waktu di Suriah, karena setiap hari Jumat itu bisa dipastikan ada demonstrasi, mereka mengusung tema-tema itu yang bermacam-macam.
hampir setiap Jumat ini ada temanya sendiri. Kalau kita terbiasa menggunakan tema Jum'ah Mubarak di Timur Tengah ketika konflik, itu digunakan juga beberapa tema oleh mereka. Misalnya adalah Jumatul Ghadab, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah Jumat Kemarahan, di mana slogan ini mengajak umat, mengajak masyarakat untuk meluapkan kemarahannya pada hari tersebut, ya. Padahal sebagaimana kita tahu, ajakan Nabi justru adalah untuk menahan emosi, bukan untuk meluapkan emosi. Tetapi mereka dengan slogan Jumatul Ghadabnya itu justru mengajak umat untuk meluapkan emosinya. Kalau kita lihat, itu juga pola yang pernah dilakukan di Jakarta. Pola yang sama ketika beberapa kelompok juga meneriakkan Jumat Kemarahan. Itu kan terjemahan dari Jumatul Ghadab sebetulnya, di mana mereka mengajak untuk melempar jumrah istana. Maksudnya adalah melempari batu ketika tuntutan hukum mereka belum segera diproses oleh pemerintah. Hal yang saya kira secara teknis juga mirip adalah penggunaan narasi keturunan Rasulullah. Kita melihat akhir-akhir ini banyak anak-anak muda yang dalam dakwahnya menggunakan caci maki, menggunakan serangan terhadap tokoh-tokoh, serangan terhadap organisasi massa, dan maupun perkumpulan-perkumpulan sesama muslim. Mereka di dalam melakukan aktivitas agitasi yang mereka sebut dakwah itu, mereka seraya mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Ketika saya melihat fenomena tersebut, saya sebetulnya tidak terlalu heran. Kenapa? Karena dulu di Timur Tengah, kelompok-kelompok teroris juga menggunakan narasi tersebut. Kalau kita membuka sejarah konflik Suriah, salah satu kelompok teroris yang terlibat di dalam konflik adalah kelompok teroris yang bernama Ahfadur Rasul. Ahfadur Rasul ini bahasa Arab yang ketika kita terjemahkan artinya adalah cucu-cucu Rasulullah. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka adalah cucu Rasulullah, penerus perjuangan Rasulullah. Padahal mereka melakukan kegiatan-kegiatan teror. Kemudian hal lain yang beberapa hari ini juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah mengubah redaksi azan yang bunyinya mestinya adalah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dan itu dikumandangkan sebagai ajakan untuk menunaikan sholat. Ketika masuk waktu sholat, diubah menjadi hayya 'alal jihad. Kalau kita lihat kembali ke Timur Tengah, kalimat hayya 'alal jihad pertama kali dipopulerkan adalah oleh seorang tokoh yang sudah dihukum mati di Arab Saudi. Namanya adalah Salman Audah. Dan kemudian kalau kita lihat di YouTube, kita masih bisa melihat di bagaimana rekaman-rekaman kelompok teroris di sana mengagitasi massa, memprovokasi massa di menara-menara masjid, itu juga dengan kalimat hayya 'alal jihad. Di antaranya adalah oleh kelompok Houthi di Yaman. Tantangan radikalisme mengatasnamakan agama ini memang menjadi tantangan yang cukup serius bagi dunia global. Misalnya kampanye yang terjadi beberapa bulan terakhir di Amerika kental sekali nuansa keagamaannya. Dan tentu saja ini tidak hanya melibatkan Islam, tetapi juga agama-agama yang lain. Ada Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan seterusnya. Itu kenapa kita sekarang masyarakat harus mewaspadai dan berhati-hati di dalam dan tidak mudah tertipu dengan orang-orang yang membawa simbol-simbol agama. Tidak mesti orang berjubah itu baik. Tidak mesti orang yang pakai udeng-udeng itu baik. Tidak mesti Arab itu Islam. Media sosial berperan sangat besar di dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Bahkan itu mungkin
Timur Tengah itu, Arab Spring itu adalah salah satu korban lah, mungkin salah satu korban awal dari propaganda yang dilakukan melalui media sosial. Kalau kita lihat misalnya di Tunisia ketika pertama kali terjadi demonstrasi besar-besaran, itu kan juga dipicu oleh konten yang viral dari seseorang penjual sayur yang membakar diri di depan kantor pemerintahan. Kemudian kontennya ini menyebar luas dan membangkitkan amarah masyarakat. Maka apa sebetulnya yang harus dijadikan pertimbangan? Menurut saya simpel, karena sebagaimana Nabi mengatakan bahwa ad-dinu yusrun, agama itu sebetulnya mudah. Untuk menentukan apakah ini agama atau politik, ini sebetulnya tidak sulit, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa tujuan wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin. Tujuan diutusnya nabi dan diturunkannya agama ini adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka ketika kita melihat suatu ucapan, kita melihat suatu tindakan, tinggal kita timbang saja apakah itu termasuk kategori yang rahmatan lil alamin atau tidak.